Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wahda, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha wa mu'allafati qulubuhum wa biriqabi wal gharimina wa bisabilillah wa bisabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Wa qala ayatan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris sabirin. Wa qala ayatan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah milik Allah segala-galanya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Kepunyaan Allah semuanya, tidak ada yang memiliki seorang makhluk pun. Hanya kita diberikan kepemilikannya. Itu juga kepemilikannya diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia seisinya adalah diberikan oleh Allah, Dat yang maha kaya, Dat yang maha mencipta, Dat yang maha mempunyai seluruhnya, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jauhkan hati kita dari yang namanya sifat memiliki secara utuh, bukan sifat memiliki secara hak Adam. Bahwa kecintaan kita terhadap dunia seimbangkanlah kecintaan kita terhadap akhirat. Sebelum melanjutkan apa yang kemarin kita bahas, yakni tentang zakat, yang kelima adalah ar-riqab. Ar-riqab wa hum al-mukatibuna li'anna ghairuhum minal ariqai la yamlikuna dzalika idza kanu lil ghairil muzakki walau nahwi kafir. Kalau dilihat daripada riqab, memang di Indonesia tidak mengenal tentang riqab, atau tidak dari tahun ke tahun ya, yang namanya zakat fitrah untuk kena riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya yang akan dimerdekakan. Biji budak itu bukan budak sobi maksud, tapi budaknya nyata. Nah, itu budak belian yang dibeli oleh tuannya, lalu kita akan merdekakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan harta
zakat yang menjadikan harta untuk melunasi rikob. Maka termasuk rikob itu. Cuma di Indonesia tidak. Nah, alhamdulillah kita ditutup yang namanya budak pilihan hamba saya. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu kita dinaikkan derajat negara kita. Tetapi tadi kita bacakan tentang innamas shadaqatun dalam konteks surat At-Taubah ayat 60, maka tetap harus diterangkan sedikitnya perkara yang mengenai dengan riko. Nah sekarang mensegerakan zakat fitrah. Zakat fitrah disegerakan boleh. Karena Imam Syafi'i juga udah begitu awal dari Ramadan mengeluarkan boleh sampai batasannya yaitu mau sholat Idul Fitri ya. Kalau dikeluarkan tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh. Apalagi sekarang kita sedang dilanda, diuji oleh Allah, yakni tentang wabah. Kita doakan, kita bantu. Bagaimana kita bantu? Ya dengan kesabaran. Sandaran daripada ikhlas adalah sabar. Ikhlas satu amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas itu bersandar kepada sabar. Menerima ketika Allah memberi musibah. Setelah sabar apalagi ikhtiar kita memikirkan, menjauhkan, terus ikhtiar. Negara kita sudah berikhtiar, tapi ikhtiarnya harus pakai BL. Tahu tidak BL? BL itu billahi dan billahi. Billah dengan Allah, lillah karena Allah. Saya juga billah tapi tidak lillah, wah itu tidak berat sebelah teman. Tidak seimbang gitu mah. Tetap harus dipakai kacamata BL, yaitu kacamata yang memakai billahi dan lillahi. Dengan Allah beserta Allah ikhtiarnya juga. Nah ini kenapa? Karena Allah tadi mengatakan walan nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal anwali wasamarati. Minal amwali wa anfusi wasamarati. Ini lihat konteks ayat terakhir dari ayat tadi walan nabluwannakum bisyai'in, aku pasti akan menguji bisaim dengan satu perkara. Ini Allah telah memberikan ujian wabah kepada kita. Bisaim minal khawfi, dengan ketakutan. Sieun teu dahar, sieun teu sare, sieun pokona sieun. Loba ka sieun urang. Sieun itu sieun ieu tentunya kumahanya eta teh urang dicatat tapi encan dibere umpamana. Itu ketakutan. Tapi ini ujian dari Allah sebetulnya. Allah menguji tentang takut, ya wajar. Takut wajar, tapi jangan menjadi tirani ikhtiar kita itu. Kunaonnya bacana urang teh Gusti ieu Gusti wayahna we sing sabar. Nah, ini karena Pak, ini ujian. Ya ujian kan. Ya namanya juga ujian. Kita mau lulus atau tidak itu karena ujian minal khawfi wal ju'i. Lalu aku uji dengan ju'i. Ada nama Syekh Suja'i, artinya apa? Wah, ieu mah santri eta ieu babari lapar wae si Ja'i we ngaranna eta si Ja'i. Si Ja'i teh nyata lapar wae. Maka Allah menguji kedua dengan lapar. Takut lapar kita tuh lapar. Wanaksin, dan Allah akan mengurangi, aku kurangkan apa? Dalam amwali hartamu, min anfusi,
Dengan nyawamu Allah berkurangkan. Maka ketika wabah terjadi kekurangan, harta kurang, terus apalagi jiwa berkurang. Karena inilah Allah akan memberikan tentang awalan nabluwanakum, tentang ujian. Takut kita, takut. Semuanya takut. Ini ujian dari Allah yang wal anfusi wasamarat, lalu Allah mengurangi buah-buahan, terus dikurangi. Terus kenapa? Kalau kita lulus segalanya, kalau kita lulus, pertama orang lulus itu alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang lulus akan mengatakan, bibirnya itu tidak akan pajuriwat tariwat lah nya moal ya mau aya nu ambak-ambakan wae nya urang mah kieu haram jador paru-paru aya anu kitu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ujian tersebut diterima dengan ketenangan, maka akan membacakan alladzina idza asabatu musibatun qalu, akan basah lisannya dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan apapun padamu ya Rabb. Karena kenapa? Kita sadar kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ujian tersebut, lihatlah dari ayat tadi, walan nabluwanakum, surat Al-Baqarah ayat 155 itu, lihatlah mufradat terakhirnya. Wa basyiris sabirin. Maka wahai Muhammad, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirin, beritakanlah olehmu Muhammad kepada mereka yang lulus, yang bisa menyikapi, bisa mensifati apa? Yakni buah dari kesabaran. Beritakanlah kegembiraan olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu buah dari ujian adalah kesabaran. Maka kalau tadi ikhlas adalah amal yang mulia, sandarannya adalah sabar. Karena sabar itu 300 derajat. Sabar itu 300 derajat. Maka kalau begitu Allah mengatakan lilladzina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril ladzina, beritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan kepada orang-orang yang mengerjakan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran daripada mengikuti kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri, anna lahum jannatin tajri. Berita kegembiraan kepada orang-orang yang amal soleh. Annalahum, seluruhnya beritakan. Jannah apa? Tentang surga. Surga itu sifatnya, gambarannya bagaimana? Diterangkan lagi dalam surat Al-Baqarah. Babasyilatna amanu wa amilus solihati anhum jannatin tajri min tahti, dan dihandapnya, apa dihandap? Bawah, di bawah. Itu dihandap surga. Ada apa? Al-anhar, yakni sungai
yang mengalir di surga yang indah. Kenapa? Karena surga itu indah. Allah yang maha indah telah mengindahkan ciptaannya yang namanya surga. Allah yang maha indah, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha sempurna, menyempurnakan surga. Maka ketika kita diberi musibah, ya sabar, ya tawakal, ya ikhtiar. Abi ge sabar, ya kurang kumapan abi teh. Beja-beja. Aduh Gusti, kurang-kurang na sabar, aing cenah boga budak, udah gua mah bari ngaragapan. Pokok sabar tapi dibeja. Udah yang namanya sabar itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tapi dengan ikhtiar, dengan bekerja, dengan melangkah kepada yang lebih baik, terus dilebih baikkan, terus diperbaiki dan menjalankan kebaikan. Itulah ikhtiar. Kan kalau kita setelah ikhlas, ridho hiji kemuliaan, ikhlas hiji kemuliaan. Ridho itu bersender, berpangku daripada kesopanan. Karena sopan itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Jadi ketika ridho atau ikhlas atau tawakal tidak didasari dengan kesabaran, kita termasuk yang gagal. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena sabar itu 300 pangkatnya. Sabar terbagi 3. Pertama, sabran bil maksiati. Sabar ketika banyak yang bermaksiat. Sabar ketika kita mau mengamalkan maksiat. Sabar ketika melihat kemaksiatan. Sabar kita diam di lingkungan yang maksiat. Naudzubillah min dzalik. Sabar daripada maksiat. Awas jaga diri kita itu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat bibir, maksiat itu bisa mata bermaksiat, telinga kita bermaksiat, lisan kita maksiat, melihat yang bukan, melihat yang bukan muhrimnya, yang bukan. Maksud salah ngebejaan. Ini yang bukan mah kau kan over tenjo aja. Orang terkelai power kan akan bayar. Nah, ketika mata kita jangan sampai maksiat. Ya, jangan sampai maksiat. Orang teh dulu ya karena bangsa anu candi halal itu kan deh. Ya di bulan puasa. Nah, terus bibir kita bermaksiat. Nah, apa sih bibir kita maksiat? Ya kita gibah. Ya, itu gibah. Kebanyakan gibah. Awas lisan itu kalau di pesantren mana yang gibah? Pagi udah sorogan ngabenkeun kitab ka kiai suke-sukena tabar jeung tiris ke salat subuh teh ya batu nu da kurang si santri pan ada kumaha tetep we geus beres ngaji terus ngingan moyan sakedap deui beres ngaliung beres we tempat sare terus we bagian patroma masak ngaliwat baikeun deui itu. Inilah maka ketika kita menjaga kesabaran kita itu harus sabar dan sabaran bil maksiat. Itu sabar daripada maksiat. Jangan sampai kita terjerat dengan lisan yang maksiat. Terhindar kita tuh harus menghindari dari lisan maksiat, menghindari dari pandangan maksiat, menghindari daripada telinga
bermaksiat tadi. Terus menghindari tangan kita untuk bermaksiat, kaki kita untuk bermaksiat, hati kita untuk bermaksiat, pemikiran kita bukan dari maksiat. Nah itu dari bagian sabar. Kalau kita bisa melewati yang tadi, jadi pesantren menawan deh ngaji beres terus bekerja sama bersama-sama bekerja dan bekerja sama itu ciri santri. Ciri santri begitu bekerja sama dan sama-sama bekerja itu. Ayat kurang bekerja sama tapi tidak sama-sama kerja banyak. Ini bekerja sama ayo. Pas datang ke pegawaian, iya ngobrol gitu cenatan ya ceneluk anu digawena menganduaan itulah bekerja sama tapi tidak sama-sama bekerja. Udah orang teh bisa itu atuh sugan bisa ieu teh bisa urang ayeuna ngaragaji atuh sugan bisa ngadek teh bisa ngadek sugan bisa urang mah teu mesek gitu lin eta kamu kolot teh dipake mah teu bisa nanaon pae teu bisa nanaon mah heres aku teu bisa nanaon pisan atuh ngalah-ngalah cai beunat sagelas atuh gitu. Ieu sabar anu kahiji engke sabar nu kadua katuluh nama insyaallah anjing deui aku akan beri akakirangan sekelepatan lepat kirana dina kabodohan sareng kaluhur pribadi syukuri Allahumma atuku ila qanabarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.